Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sindustiarini dari kelas Kimia 4B dengan NIM 12070040061 ingin menjelaskan mengenai golongan 13 dari sistem periodik unsur. Adapun golongan 13 dalam sistem periodik unsur ini merupakan golongan yang unik karena memiliki satu unsur yang bersifat metaloid dan unsur lainnya yang bersifat logam. Nah, kemudian adapun anggota dari golongan 13 ini yaitu unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan juga talium. Umumnya unsur-unsur dari golongan 13 ini dapat bereaksi dengan udara, kemudian dapat bereaksi dengan air, kemudian asam, unsur-unsur halogen dalam membentuk suatu senyawa. Nah, unsur dari golongan 13 ini biasanya di alam tidak ditemukan dalam bentuk unsur, melainkan ditemukannya dalam bentuk senyawa. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa proses untuk mengisolasi unsur-unsur tersebut dari senyawanya. Nah, untuk golongan 13 sendiri ini biasanya biloxnya ditemukan dalam keadaan positif 3 atau plus 3. Plus 3 sendiri ini merupakan karakteristik utama dari golongan 13. Namun, terdapat juga keadaan plus 1 biloxnya atau plus dalam unsur golongan 3A kecuali boron. Dan untuk talium sendiri, keadaan tersebut merupakan keadaan oksidasi yang stabil. Fakta sendiri, talium itu menunjukkan kemiripan sifat dengan banyak unsur yang lain, yaitu dengan alkali tanah, perak, merkuri, dan juga timbal. Sehingga talium biasa disebut dengan ductile platypus di antara unsur-unsur lainnya. Kemudian dalam golongan 13 ini memiliki titik leleh dan titik lebur yang relatif tinggi. Maka dari itu unsur-unsur golongan 13 menunjukkan perbedaan sifat yang cukup bervariasi. Nah, untuk anggota dari golongan 13 yang pertama ada boron. Boron di sini memiliki sifat metaloid. Sifat metaloid di sini artinya bersifat di antara logam dan non-logam. Karena bersifat metaloid sendiri, boron memiliki struktur kristal tetrahedral dan juga rombohedral atau alfa rombohedral dan beta rombohedral. Nah, untuk boron sendiri juga memiliki sifat semikonduktor terhadap listrik yang dibuktikan dengan adanya kenaikan konduktivitas yang beriringan dengan naiknya suhu. Kemudian boron pun kristalnya sangat keras dan sangat tahan terhadap panas atau tahan juga terhadap suhu yang tinggi sehingga biasa direpresentasikan dengan titik lelehnya yang sangat tinggi. Boron pun merupakan unsur yang cukup langka, terutama sebagai asam ortoborat dan juga dalam bentuk boraks. Boron tidak ditemukan bebas di alam, melainkan ditemukan dalam bentuk senyawa seperti silika, silikat, dan juga borat. Nah, adapun titik leleh dari boron ini yaitu 2076 derajat Celcius dan titik didihnya sebesar 3927 derajat Celcius. Nah, untuk boron sendiri ini umumnya tidak membentuk ikatan ionik, namun membentuk ikatan kovalen stabil. Beberapa senyawa-senyawa boron yang ditemukan di alam yaitu yang pertama adalah borida atau biasa disebut dengan boride. Borida di sini tuh merupakan senyawa boron dengan unsur yang lebih elektropositif dari boron sendiri. Logam yang bebas dalam elektrolisa mereduksi boron dan mengendap sebagai boride. Adapun contoh dari boride misalnya MgB2, AlB2, SiB3 dan sebagainya. Nah, boride di sini atau borida memiliki sifat sukar mencair dan kerasnya mendekati intan, kemudian juga memiliki sifat konduktor logam, lalu sifat yang terakhir sukar bereaksi atau tahan di udara. Beberapa borida biasanya bisa bereaksi dengan oksidator kuat, kemudian pecah dengan oksidator alkali kuat seperti peroksida. Senyawa boron yang kedua yaitu adalah boron oksida. Di alam sendiri boron selalu dalam keadaan teroksidasi, terutama sebagai borat-borat. Hampir semua senyawa boron
saat dipanaskan atau dihidrolisa berubah menjadi oksida, asam borat, atau borat. Lalu yang ketiga adalah asam borat. Nah, asam borat di sini, asam borat atau garam borat terbentuk dari hidrolisa boron halida, boron hidrida, dan sebagainya. Asamnya biasanya berbentuk kristal putih seperti jarum dengan unit BOH 3 kali, yang bersambung bersama dengan ikatan hidrogen membentuk lapisan yang hampir simetri heksagonal. Asam borat sendiri termasuk ke dalam kategori asam lemah. Untuk senyawa yang keempat yaitu adalah boron hidrida atau boran. Nah, biasanya litium dan natrium tetrahidroborat atau biasa dikenal dengan borodihidrida dibuat dari reaksi hidrida logam dengan B2H6 dalam dietil eter. Lalu senyawa yang kelima atau yang terakhir adalah boron trifluorida atau BF3. Boron trifluorida ini dibuat dengan memanaskan B2O3 dengan EH4BF4 atau dengan CaF2 dan H2SO4 pekat karena kemampuannya sebagai asam Lewis. Boron trifluorida juga banyak digunakan untuk meningkatkan berbagai reaksi, misalnya dalam reaksi-reaksi di kimia organik. Adapun kegunaan dari unsur boron biasanya dapat dimanfaatkan sebagai magnet Nib atau magnet neodymium iron boron. Magnet Nib sendiri ini merupakan magnet yang sangat kuat. Magnet ini biasanya digunakan dalam komputer, telepon seluler, peralatan medis, mainan, motor, turbin angin, dan juga sistem audio. Kemudian kegunaan boron yang kedua itu dapat sebagai penyerap neutron dalam mengendalikan reaksi nuklir yang sangat baik. Boron biasanya dicampur dengan baja atau direaksikan dengan karbon, titanium atau zirconium, kemudian digunakan dalam batang kendali untuk reaktor nuklir. Kegunaan boron yang ketiga yaitu adalah dalam pembuatan kaca dan keramik. Biasanya digunakan adalah boron oksida atau B2O3. Dan yang keempat adalah boron biasanya digunakan atau dimanfaatkan dalam insektisida, herbisida, disinfektan. Dalam senyawa boraks atau Na2B4O7 10H2O. Unsur kedua dalam golongan 13 ini yaitu adalah aluminium. Nah, aluminium sendiri bersifat logam. Kemudian tahan korosi, jadi saat terkena udara, lapisan aluminium oksida ini terbentuk hampir secara instan pada permukaan aluminium. Lapisan ini memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap korosi dan cukup tahan terhadap sebagian besar asam, namun kurang tahan terhadap alkali. Kemudian juga aluminium ini merupakan logam yang melimpah di dunia dan merupakan unsur ketiga yang paling umum yang terdiri di sebanyak 8% di kerak bumi. Nah, fleksibilitas dari aluminium sendiri ini membuatnya menjadi logam yang paling banyak digunakan setelah baja. Adapun titik leleh dari aluminium sebesar 660 derajat Celcius dan untuk titik didihnya sebesar 2467 derajat Celcius. Nah, di alam aluminium juga membentuk senyawa-senyawa. Yang pertama ada aluminium halida. Aluminium fluorida biasanya meleleh pada suhu 12.900 derajat Celcius. Kemudian pada aluminium fluorida biasanya menyublim pada suhu 18.000 derajat Celcius. Pada aluminium bromida dan iodida meleleh pada suhu masing-masing 97,5 derajat Celcius dan 1.900 derajat Celcius. Yang kedua itu adalah aluminium kalium sulfat. Alum mengkristal dari campuran senyawa kalium sulfat dan aluminium sulfat yang memiliki rumus molekul Kai SO4 2 kali 12H2O. Kristal alum sendiri memiliki energi Kisi yang tinggi dan stabil karena anion sulfat terikat antara kalium dan ion heksagualuminium. Kemudian yang ketiga adalah aluminium oksida. Aluminium oksida atau Al2O3 ini di alam biasanya tercampur dengan oksida besi dalam bentuk habur atau disebut dengan amaril.
Bahan ini biasanya sangat keras dan juga dipakai untuk menggosok besi. Adapun proses dari pembuatan aluminium sendiri dapat dilakukan dalam yang pertama proses Bayer. Proses Bayer ini merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Dan yang kedua itu proses Hall-Héroult. Nah, proses Hall-Héroult ini merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Kemudian selanjutnya, adapun keunggulan dari aluminium sendiri yaitu aluminium bersifat atau beratnya ringan. Aluminium ini logam yang sangat ringan dengan berat spesifiknya itu 2,7 gram per cm kubik atau sekitar sepertiganya baja. Kemudian aluminium sendiri tahan korosi. Aluminium secara alami menghasilkan lapisan oksida pelindung dan sangat tahan terhadap korosi. Kemudian aluminium sendiri bersifat konduktor panas. Aluminium memiliki konduktivitas listrik yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai konduktor listrik. Kemudian aluminium juga dapat didaur ulang tanpa menurunkan kualitas dari aluminium sendiri. Pencairan kembali aluminium dapat dilakukan namun membutuhkan sedikit energi. Adapun kegunaan dari aluminium, yang pertama dapat digunakan sebagai tawas. Nah, tawas ini biasanya digunakan untuk mengendapkan kotoran pada penjernihan air. Lalu yang kedua dapat dimanfaatkan dalam industri kertas, kemudian juga mordan atau pengikat dalam pencelupan. Biasanya senyawa yang dimanfaatkan itu adalah aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali. Kemudian yang ketiga dapat berfungsi sebagai zeolit yang digunakan untuk melunakkan air sadah. Yang keempat, aluminium juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pasta gigi, gelas, industri keramik juga. Masuk ke unsur yang ketiga dalam golongan 13 yaitu gallium. Nah, gallium sendiri di sini bersifat logam, kemudian gallium dalam bentuk padatan merupakan logam yang berwarna abu kebiruan, memiliki struktur kristal ortorambik. Adapun untuk gallium murni memiliki warna keperakan yang sangat menakjubkan. Gallium bersifat lunak sehingga dapat dipotong dengan pisau. Unsur dari gallium ini biasanya stabil di udara dan air, namun tetap bereaksi dan larut dalam asam dan basa. Gallium biasanya tidak terdapat dalam bentuk murni di dalam alam. Gallium sebenarnya itu lebih berlimpah dari timbal, namun lebih sulit diakses karena tidak terkonsentrasi secara selektif dalam mineral, sehingga persebarannya cenderung luas. Kemudian titik leleh dari gallium sendiri yaitu 30 derajat Celcius untuk titik didihnya sebesar 2403 derajat Celcius. Kegunaan dari gallium dapat dimanfaatkan sebagai semikonduktor dalam teknologi Blu-ray, kemudian juga dalam smartphone. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai termometer suhu tinggi, barometer, dan AC. Karena gallium ini merupakan unsur yang paling tidak reaktif dan juga tidak beracun, sifat tersebut membuat gallium aman digunakan oleh manusia dan lingkungan. Kemudian, kegunaan gallium yang keempat dapat dimanfaatkan sebagai lampu LED pada berbagai layar atau alat-alat elektronik. Kemudian juga pada jam tangan. Karena gallium arsenide atau GaAs ini dapat merubah aliran listrik menjadi cahaya dan juga dapat dipakai sebagai bahan campuran logam. Kemudian yang terakhir, kegunaan dari gallium dapat digunakan dalam pembuatan cermin. Gallium cair ini jika dikenakan pada permukaan porselen dan kaca akan membentuk lapisan terang yang sangat reflektif sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan cermin. Adapun isotop dari gallium adalah isotop 69Ga dan 71Ga. Isotop 69Ga ini memiliki kelimpahan 60,11%,
dengan 38 neutron, sedangkan untuk isotop 71Ga memiliki kelimpahan sebanyak 39,89% dengan total neutron sebanyak 40 neutron stabil. Kemudian masuk ke unsur yang keempat, yaitu adalah indium. Nah, indium ini memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Di antaranya, indium ini bersifat logam, memiliki warna putih keperakan, dan juga lembut seperti natrium. Bisa dipotong menggunakan pisau. Adapun titik leleh dari indium ini yaitu 156,6 derajat Celcius, dan untuk titik didihnya sebesar 2070 derajat Celcius. Di bawah temperatur kritis atau 3,41 Kelvin, indium dapat menjadi superkonduktor. Kemudian, adapun reaksi-reaksi indium ini yaitu yang pertama, indium 1 oksida dan hidroksida dapat bersifat lebih basa. Namun untuk indium 3 oksida dan hidroksida bisa bersifat lebih asam. Untuk logam indium sendiri tidak bereaksi dengan air, namun dioksidasi oleh oksidator kuat seperti halogen menghasilkan senyawa indium 3. Dalam indium ini memiliki 39 isotop yang biasanya diketahui dengan rentang nomor massa antara 97 hingga 135. Adapun isotop indium terbagi menjadi dua, yaitu isotop alam dan isotop buatan. Untuk isotop alam sendiri, hanya dua isotop yang terjadi secara alami, yaitu isotop 113 indium yang merupakan satu-satunya isotop stabil dan juga isotop 115 indium yang memiliki waktu paruh sebesar 4,41 dikali 1014 tahun. Untuk isotop indium, isotop buatannya, isotop buatan yang paling stabil itu adalah isotop 111 indium dengan waktu paruh kira-kira 2,8 hari. Adapun untuk indium sendiri sangat melimpah di kerak bumi, kira-kira 160 ppb. Dan sama melimpahnya seperti kadmium. Untuk produksi indium sendiri dapat diproduksi dengan cara diekstraksi sebagai produk sampingan dari pemurnian seng, kemudian besi, timbal, dan juga biji tembaga. Nah, indium ini juga dapat dimanfaatkan dalam beberapa cabang, yaitu yang pertama, aplikasi indium berskala besar itu dapat digunakan untuk pelapisan bantalan pada mesin pesawat terbang yang berkinerja tinggi. Contohnya yang digunakan sewaktu Perang Dunia II. Nah, indium ini berfungsi untuk melindungi dari kerusakan dan juga korosi. Kemudian juga dapat digunakan sebagai pemancar dan pengumpul dari PNP, yaitu transistor sambungan bikutub. Indium digunakan dalam PNP transistor sambungan bikutub dengan germanium, di mana bila disolder pada suhu yang rendah, indium tidak menekan germanium. Kemudian yang ketiga itu kegunaan dari indium sendiri dapat menstabilkan logam non-besi, dan hal tersebut menjadi penggunaan signifikan pertama dari unsur indium. Untuk yang keempat, indium sendiri dapat digunakan sebagai pelapis konduktif transparan pada substrat kaca dalam panel elektroluminesan. Indium timah oksida digunakan sebagai filter cahaya di lampu uap natrium bertekanan rendah. Radiasi infrared dipantulkan kembali ke lampu yang meningkatkan suhu di dalam tabung dan meningkatkan kinerja lampu. Kemudian kegunaan indium juga dapat dimanfaatkan sebagai segel vakum dan konduktor thermal pada aplikasi kriogenik dan vakum ultra tinggi dalam aplikasi manufaktur seperti gasket yang berubah bentuk untuk mengisi celah. Dan kegunaan dari indium yang terakhir dapat dimanfaatkan sebagai pengganti raksa dalam baterai alkalin untuk mencegah seng dari korosi dan melepaskan gas hidrogen. Baik, selanjutnya masuk ke dalam unsur dari golongan 13 yang terakhir, yaitu adalah talium. Nah, untuk talium ini merupakan unsur yang bersifat logam.
Adapun sifat kimia dan fisika lainnya dari unsur talium ini yaitu unsur talium berwarna putih keperakan. Nah, unsur talium juga bersifat sangat lunak karena dapat dengan mudah dipotong menggunakan pisau. Kemudian unsur talium ini juga mencair pada suhu rendah yang memudar di udara menjadi oksida abu-abu kebiruan. Unsur talium ini juga menyerupai timah dengan titik leleh sebesar 303 derajat Celcius dan titik didih sebesar 1457 derajat Celcius. Nah, untuk larutan dari kalium biasanya larut perlahan dalam asam klorida dan asam sulfat encer. Kemudian juga larut dengan cepat dalam asam nitrat. Jadi, dalam asam klorida sendiri, larutan talium ini larutnya cenderung lambat. Namun, pada asam nitrat, talium ini larut dengan cepat. Kemudian, talium juga bersifat toksik jika dilarutkan dalam air karena terbentuk talium hidroksida yang beracun atau senyawa TiOH. Nah, adapun cara untuk memperoleh talium ini dapat diperoleh dengan cara produksi asam belerang dengan pembakaran pirit dan juga pada peleburan timbal dan biji besi. Nah, untuk sumber utama dari talium yaitu talium dapat didapatkan dari tembaga, kemudian seng, biji sulfida, dan juga pirit besi yang mengandung jejak talium. Untuk reaksi-reaksi yang berada pada unsur talium ini yaitu talium bereaksi dengan udara. Pada reaksi dengan oksida, talium menghasilkan senyawa Ti2O3 yang berwarna hitam coklat yang kemudian terdekomposisi menjadi Ti2O pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian air ini talium tidak dapat bereaksi. Akan tetapi logam talium ini memudar dengan cukup lambat dalam air yang basah atau larut dalam air yang menghasilkan racun talium 1 hidroksida atau TiOH. Kemudian reaksi dari talium dengan halogen. Logam talium bereaksi hebat dengan unsur-unsur halogen seperti fluorin atau F2, kemudian klorin, bromin, membentuk talium-3 fluorida, talium-3 klorida, dan talium-3 bromida, di mana ketiga senyawa tersebut merupakan senyawa yang bersifat beracun. Adapun reaksi talium terakhir yaitu reaksi talium dengan asam. Nah, talium ini larut dengan cukup lambat pada asam sulfat ataupun asam klorida karena racun dari garam yang dihasilkannya tidak larut. Nah, di samping dari toksisitasnya, talium sendiri dapat digunakan atau berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu talium dapat digunakan sebagai dopan atau meningkatkan kristal natrium iodida pada peralatan deteksi radiasi gamma, pada kilauan alat pendeteksi barang, pada mesin hitung di supermarket. Kemudian juga talium dapat digunakan sebagai semikonduktor pada selenium. Lalu jika talium digabungkan dengan belerang, selenium dan juga arsen, talium dapat digunakan dalam produksi gelas dengan kepadatan yang tinggi yang memiliki titik lebur rendah dengan jarak 125 dan 150 derajat Celcius. Talium juga digunakan dalam pendeteksi inframerah atau detektor infrared. Senyawa talium ini yang digunakan adalah talium bromida atau TiBr, talium sulfida, dan juga talium iodida. Konduktivitas dari talium tersebut saat terpapar radiasi infrared atau inframerah. Oleh karena itu, senyawa ini berguna pada resistor foton. Dan yang terakhir, talium sendiri berguna untuk melakukan stress test. Dalam tes ini, sebuah radiofarmasi atau agen yang digunakan untuk diagnosis pada masalah medis seperti talium atau sestamibie. Talium itu disuntikan ke dalam pembuluh darah tubuh manusia setelah orang tersebut diminta untuk beristirahat sejenak.
Sekian penyampaian materi dari unsur-unsur golongan 13. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun materi yang disampaikan. Dimohon kritik dan saran untuk saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.